Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Respati Putri Dewanti dari S1 Teknik Sipil Offering D Universitas Negeri Malang akan menjelaskan tentang tugas video minggu ke-1 sampai 6 mekanika bahan. Yang pertama ada tugas 1 progress check minggu kedua. Nah, di sini diketahui terdapat dua tumpuan, yaitu tumpuan sendi dan tumpuan roll. Di mana di kedua tumpuan ini terdapat beban merata, yaitu beban merata Q2, yang dimana di beban merata Q2 itu terdapat gaya luar P2, dan juga beban merata Q3, yang dimana di beban merata Q3 ini terdapat gaya luar P3. Juga diketahui terdapat gaya N di sini. Untuk data pembebanan balok itu sudah tertera pada tabel seperti pada tabel berikut ini. Nah, untuk nilai N ini sebesar 40 Newton. Untuk nilai Q2 ini, beban merata Q2 itu sebesar 20 kg per meter. Untuk beban merata Q3 itu sebesar 5 kg per meter. Nah, untuk gaya luar P2 juga telah diketahui besarannya, yaitu 60 kg. Untuk gaya luar P3 juga diketahui 10 kg. Nah, di sini juga terdapat jarak, yaitu jarak L1, L2, L3 yang masing-masing memiliki panjang 2 meter L1, 5 meter L2, 2 meter L3. Oke, yang pertama kita akan mencari reaksi dari tumpuan. Nah, di sini ada tumpuan sendi dan tumpuan roll. Di tumpuan sendi ini terdapat gaya vertikal dan gaya horizontal. Sementara di tumpuan roll hanya terdapat gaya vertikal saja, tidak terdapat gaya horizontal. Yang pertama kita akan mencari nilai dari gaya vertikal, yaitu gaya vertikal VA, yaitu kita dapat meninjau dari titik B. Jadi sigma MB sama dengan 0. Nah, itu kita akan mencari gaya-gaya vertikal dikali jaraknya ke titik B. Yang pertama di sini ada gaya vertikal VA. Gaya vertikal VA dikali jaraknya ke titik B itu sebesar 5 meter. Jadi VA dikali 5. Di sini positif karena nilai VA ini memutar searah jarum jam. Nilainya positif. Kemudian ada gaya vertikal P2 sin 60 vertikal. Nah, ini jaraknya sebesar 4. Kenapa 4? Karena L2 dikurangi nilai A2. Jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Di sini negatif karena P2 ini memutar berlawanan arah jarum jam, jadi mutar ke sana, berlawanan arah jarum jam. Kemudian ditambah ada gaya luar P3 yang vertikal, yaitu P3 sin 45 derajat dikali jaraknya ke titik B, yaitu sebesar 0,8. Di sini positif karena dia memutar searah jarum jam. Dikurangi, di sini ada beban merata Q2, yaitu Q2 dikali jaraknya 5 dikali jarak titik beratnya beban merata Q2 ke titik B, yaitu sebesar 2,5. Jadi Q2 dikali 5 kali 2,5 di sini negatif karena dia melawan arah jarum jam. Kemudian ada beban merata Q3. Q3 ini dikali jaraknya 2 meter dikali jarak titik berat ke titik B, yaitu sebesar 1. Jadi Q3 dikali 2 dikali 1. Di sini kenapa positif? Karena dia memutar searah jarum jam sana
sama seperti nilai P3 ini. Kemudian nilainya dimasukkan, 5 dikali VA dikurangi P2 sin 60 derajat kali 4, yaitu 60 akar 3 per 2 kali 4 ditambah P3 sin 45 derajat, yaitu besarnya 10 kali akar 2 per 2 kali 0,8, kemudian dikurangi Q2 kali 5 kali 2,5, yaitu 20 kali 5 kali 2,5 ditambah Q3 kali 2 kali 1, yaitu 5 kali 2 kali 1 sama dengan 0. Dihitung secara matematis didapat hasilnya VA sama dengan 88,4. Selanjutnya kita akan mencari VB. Nah, mencari VB ini kita dapat meninjau dari titik A, yaitu sigma MA sama dengan 0. Jadi gaya-gaya vertikal itu dikali jaraknya ke titik A. Yang pertama ada VB. VB ini dikali dengan jaraknya ke titik A itu sebesar 5. Kenapa di sini negatif? Karena dia memutar berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi memutar ke sana jika ditinjau dari titik A ini. Kemudian ditambah gaya vertikal P2, yaitu P2 sin 60 derajat. Di sini positif karena dia memutar searah jarum jam jika ditinjau dari titik A. Kemudian dikali jaraknya dengan titik A itu sebesar 1 meter. Kemudian ada gaya luar P3. Gaya vertikalnya itu P3 sin 45 derajat dikali jaraknya ke titik A itu 5,8, jadi 5 ditambah 0,8 jadi 5,8. Untuk arahnya positif, searah jarum jam memutarnya jika ditinjau dari titik A. Kemudian ditambah beban meratanya. Beban merata Q2 dikali jaraknya, panjangnya beban merata Q2 itu 5 meter dikali jarak titik berat dari beban merata Q2 ke titik A, yaitu 2,5 meter. Untuk arahnya dia sama seperti arah P2 vertikal, yaitu searah jarum jam, makanya positif. Kemudian ditambah beban merata Q3 ini dikali panjangnya beban merata Q3, yaitu sepanjang 2 meter. Kemudian dikali titik berat dari Q3 ke A, ke titik A jaraknya, yaitu 6 meter. Di sini positif karena sama seperti P3 arahnya dia searah dengan jarum jam, makanya positif. Dimasukkan nilai-nilainya, min 5 VB ditambah 60 akar 3 per 2 dikali 1 ditambah 10 akar 2 per 2 kali 5,8 ditambah 20 kali 5 kali 2,5 ditambah 5 kali 2 kali 6 sama dengan 0. Jadi didapat hasil akhirnya nanti VB sama dengan 80,6 kg. Kemudian setelah kita dapat nilai VA dan nilai VB, kita akan mengontrol gaya vertikal untuk membuktikan bahwa yang kita hitung itu telah benar. Nah, di sini ada gaya VA ditambah VB karena arahnya sama, jadi ditambah dikurangi gaya vertikal P2 dikurangi gaya vertikal P3 sin 45, ini tadi P2 itu sin 60 derajat, kemudian dikurangi Q2 dikali jaraknya panjangnya Q2 yaitu 5 meter, kemudian dikurangi beban merata Q3 dengan dikali jaraknya 2 meter sama dengan 0. Dimasukkan perhitungannya, jadi tadi didapat nilai VA itu 88,4 ditambah nilai VB tadi 80,6 dikurangi P2 sin 60 derajat itu 60 akar 3 per 2 dikurangi P3 sin 45 derajat itu min 10 akar 2 per 2 dikurangi Q2 kali panjangnya yaitu 20 kali 5 dikurangi panjangnya Q3 yaitu 5 kali 2 sama dengan 0. Nanti didapat hasilnya 169 dikurangi 169 itu hasilnya sama dengan 0, yang membuktikan bahwa perhitungan kita telah benar.
Selanjutnya kita akan mencari gaya horizontal, yaitu sigma H sampai dengan 0. Jadi di sini ada nilai N yang ke arah kanan dikurangi N yang ke arah kiri dikurangi P2 cos, gaya horizontalnya P2 cos 60 dikurangi horizontalnya P3 yaitu P3 cos 45 derajat ditambah HA sama dengan 0. Ini nilai N nya dicoret, dimasukkan, jadi nilai sisa P2 cos 60 derajat dikurangi P3 cos 45 derajat ditambah HA, dimasukkan, nilainya jadi min 60 dikali 1/2 dikurangi 10 akar 2/2 ditambah HA sama dengan 0. Didapat nanti nilai HA sama dengan 37 kg. Setelah kita mendapatkan gaya vertikal dan horizontal, kita dapat menggambarkan bidang D, N, dan M, dimana bidang D itu adalah gaya lintang, yaitu gaya-gaya vertikal, bidang N itu gaya normal, bidang M itu momen gaya. Yang pertama kita akan menggambar bidang D. Di sini yang pertama kita lihat dari titik P ke A. Dari P ke A itu tidak memiliki gaya vertikal, tidak ada gaya vertikal yang bekerja, sehingga dapat digambar garis lurus saja atau bernilai 0. Kemudian di titik A itu ada gaya vertikal, yaitu gaya VA di tumpuan A ini. Arahnya ke atas sebesar 88,4 kg. Kemudian dari A ke Q itu beban merata, berangsur-angsur berkurang karena beban merata Q2 ini. Dihitung dari 88,4 dikurangi beban meratanya ini dikali jaraknya. Jaraknya itu A2 itu jaraknya 1 meter, jadi beban merata Q2 dikalikan jaraknya, jadi nilai 88,4 ini dikurangi 20 karena nilai Q2 nya 20 dikali jaraknya 1, jadi 88,4 dikurangi 20, hasilnya 68,4. jadi berangsur-angsur turun dan sebesar 68,4. Sekarang di titik Q. Di titik Q ini ada gaya vertikal yang didapat dari beban P2 sin 60, yaitu yang vertikal P2 itu arahnya turun sebesar nilai yang 68,4 ini dikurangi P2 sin 60, yaitu sebesar 16,4 kg. Jadi turun itu nanti didapat nilai 16,4. Kemudian dari Q ke titik B ini terdapat beban merata, jadi berangsur-angsur turun. Jadi 16,4 ini dikurangi beban merata Q2 dikali jaraknya. Jaraknya ini 4 meter. Jadi Q2 dikali 4, 20 kali 4 sama dengan 80. Jadi 16,4 dikurangi 80 hasilnya min 63,6. Jadi dia berangsur-angsur turun sampai ke min 63,6. Di titik B ini ada gaya vertikal VB, yaitu reaksi VB ini yang ada di tumpuan B arahnya ke atas. Jadi min 63,6 ditambah nilai VB nya itu tadi yang telah diperhitungkan sebelumnya didapat 80,6, jadi sama dengan 17 kg. Jadi di titik dari min 63,6 ini naik ke atas karena VB arahnya ke atas didapat 17 sampai ke 17 ini. Kemudian selanjutnya dari B ke R ini merupakan beban merata, jadi berangsur-angsur turun. Jadi 17 ini dikurangi beban merata Q3 dikali jaraknya, yaitu hasilnya
4. Jadi 17 dikurangi 4 sama dengan 13 kg. Jadi berangsur-angsur turun sampai 13 nilainya didapat. Kemudian di titik R ini terdapat gaya vertikal P3 sin 45. Jadi dari 13 ini turun karena akibat gaya vertikal ini, jadi 13 dikurangi gaya vertikal dari P3 sin 45 hasilnya 7, jadi sama dengan 6 kg. Jadi turun sepanjang, jadi dapat 6 kg. Kemudian dari R ke S itu merupakan beban merata dari Q3. Jadi 6 dikurangi Q3 dikali jaraknya itu 1,2. jadi dapat 6 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi beban merata sampai ke titik 0. Di bidang D ini harus pas di titik 0. Jadi untuk gambar bidang D seperti ini. Yang kedua, kita akan menggambar bidang N. Menggambar bidang N itu dapat membagi batang menjadi dua bagian, yaitu menjadi bagian kiri sendi dan kanan sendi. Yang pertama, bagian kiri sendi. Bagian kiri sendi itu ada batang PA, titik P dan titik A. Ada gaya HA yang dari kanan ke kiri, ada gaya P yang ke kanan. Nah, kita akan mencari nilai HA-nya ini dengan cara sigma fx sama dengan 0. Jadi HA dikurangi N. Jadi didapat HA sama dengan 40 kg. Sama-sama menekan dan disimbolkan negatif. Kemudian yang kanan sendi. Yang kanan sendi itu ada batang A, QRS, titik A, QRS. Nah, untuk gaya-gayanya ada yang ke kiri ada P2 cos 60 derajat, ada P3 cos 45 derajat, ada N. Sementara yang ke kanan ada HA. Di sini kita juga akan mencari HA-nya dengan cara sigma H sama dengan 0. Itu gaya yang ke kiri ini dijumlah dikurangi yang HA-nya ini, atau min N dikurangi P2 cos 60 derajat dikurangi P3 cos 45 derajat ditambah HA-nya ini sama dengan 0. HA-nya yang ke kanan dimasukkan nilainya, kemudian didapat nanti HA sama dengan 77 kg. Mereka saling menekan, yang gaya ke kanan ada gaya ke kiri, itu sama-sama menekan, jadi disimbolkan negatif. Untuk gambar bidangnya seperti ini, nilai dari titik batang P ke A nya ini nilainya 40, menekan. Jadi di sini 40 menekan disimbolkan dengan negatif. Kemudian dari A ke Q ini ada 77 yang didapat tadi juga negatif, tekan karena di sini ada gaya horizontal P3 cos 60 derajat, maka 77 dikurangi P2 cos 60 derajat didapat 47. Jadi ini kita menggarisi di sini sampai 47 kg. Nah, kenapa tidak berhenti di titik B? Karena di tumpuan B ini tidak ada gaya horizontal, jadi langsung ke titik R yang memiliki gaya horizontal P3 cos 45. Karena ada gaya horizontal P3 cos 45 di titik R, maka 47 ini dikurangi gaya horizontal itu. Jadi 47 dikurangi P3 cos 45 derajat, hasilnya 40. Jadi untuk gambar bidang seperti ini, bidang N-nya. Yang ketiga, menggambar bidang M. Nah, menggambar bidang M itu kita harus mengetahui nilai momennya terlebih dahulu. Di sini saya akan menghitung nilai momen menggunakan acuan kiri. Nah, yang pertama kita mencari momen di PA. Di PA ini tidak memiliki beban. Jadi di PA ini tidak ada beban yang mengenainya, sehingga di titik PA tidak ada momennya. Kemudian lanjut ke di sini ada beban merata Q2. Nah, kita mencari momennya dengan menghitung per meternya. Jadi meter pertama atau M1, karena melihat acuan kiri, di kiri ada
gaya vertikal VA, maka VA dikali jaraknya ke M1 yaitu dikali 1 dikurangi beban merata Q2 dikali jarak Q2 ini ke M1 yaitu 1 meter dikali titik beratnya setengah. Jadi sama dengan 88,4. 88,4 ini nilai VA yang sebelumnya sudah dihitung dikurangi 20 nilai Q2 dikali setengah sama dengan 78,4 kg meter. Nah, jadi di beban merata per 1 meter ini ada 78,4 kg meter untuk momennya. Selanjutnya di meter kedua atau M2 sama melihat acuan kiri ada VA dikali jaraknya ke M2 itu 2 dikurangi beban merata Q2 dikali jaraknya ke M2 itu sama dengan 2 dikali titik beratnya jadi 2/2 dikurangi di sini ada gaya vertikal dari P2 yaitu P2 sin 60 derajat dikali jarak gaya vertikal P2 ini ke M2 yaitu 1. Jadi hasilnya sama dengan 84,8 kg meter. Jadi di beban merata dengan jarak 2 meter ada momen sebesar 84,8 kg meter. Selanjutnya di M3 melihat acuan kiri ada VA dikali jaraknya ke M3 yaitu 3 meter dikurangi beban merata Q2 dikali jaraknya ke M3 yaitu 3 meter dikali titik beratnya jadi 3/2 dikurangi terdapat gaya vertikal karena kita melihat sebelah kiri ada gaya vertikal P2 jadi P2 sin 60 derajat dikali jaraknya ke M3 yaitu 2 jadi sama dengan 71,2 kg meter untuk nilai momen M3 jadi di sini 71,2 kg meter. Selanjutnya di M4. Nah di M4 ini sama melihat acuan kiri ada VA dikali jaraknya ke M4 yaitu 4 meter dikurangi beban meratanya Q2 dikali jaraknya ke M4 4 meter dikali 2 ini dapat dari titik beratnya yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikurangi ada gaya vertikal kita melihat dari kiri ada gaya vertikal P2 sin 60 derajat dikali jaraknya ke M4 sama dengan 3 jadi hasilnya momen di titik M4 itu ada 37,6 kg jadi di sini 37,6 kg. Kemudian di titik B ini ada gaya kita sama melihat acuan kiri jadi MB sama dengan VA dikali jaraknya ke titik B itu 5 meter dikurangi ada beban merata Q2 dikali jaraknya ke M5 itu 5 meter kali titik beratnya dikurangi ada gaya vertikal P2 sin 60 derajat dikali jaraknya ke MB itu sama dengan 4 jadi P2 sin 60 derajat kali 4 hasilnya sama dengan min 16 kg meter jadi nilai momen di titik B ini sama dengan min 16 kg meter. Nah untuk di titik R ini kita melihat acuan kanan di acuan kanan itu ada Q3 dengan jaraknya 0,8 ke titik R dikali titik beratnya jadi 5 kali 0,8 kali 0,8 bagi 2 sama dengan 1,6 kg meter jadi di titik R ini nilai momennya 1,6 kg meter baru ke titik sini sama dengan 0 karena di sini momennya di bawah maka kita beri simbol positif karena yang min 16 ini di atas maka kita beri simbol negatif. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tugas 1 progress check minggu keempat. Diketahui terdapat penampang profil IWF profil I
dengan indeks sectionnya 700 kali 300 mm, depth of sectionnya 692 mm, flange widthnya 300 mm, web thicknessnya 13 mm, dan flange thicknessnya 20 mm. Dan seperti yang telah digambarkan di sini, hitunglah besaran-besaran penampang dari A. Luas penampang, B. Sumbu berat dan titik berat penampang, C. Statis momen penampang maksimum, D. Statis momen penampang minimumnya. Pertama, kita akan mencari luas penampangnya. Di sini, profil IWF ini merupakan penampang majemuk. Nah, untuk mencari luasnya agar lebih mudah, kita akan membagi penampang ini menjadi 3 elemen sederhana. Di sini saya membagi menjadi elemen pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing elemen ini akan dicari luasnya, kemudian ditotal untuk menghasilkan luas penampang. Yang pertama, elemen 1. Elemen 1 ini luasnya 20 dikali panjangnya 300, sama dengan 6000 mm persegi. Untuk elemen kedua, itu luasnya 13 dikali 652, sama dengan 8476 mm persegi. Untuk elemen 3, luasnya 20 dikali 300, sama dengan 6000 mm persegi. Untuk luas penampang itu A totalnya jadi A1 ditambah A2 ditambah A3 sama dengan 6000 ditambah 8476 ditambah 6000 sama dengan 20476 mm persegi. Selanjutnya mencari sumbu berat dan titik berat, yaitu mencari sumbu atau titik berat X terlebih dahulu. Nah, dengan cara luas total A dikali X sama dengan luas elemen 1 A1 dikali 150. 150 ini didapat dari titik tengah atau titik berat dari elemen 1 ke kiri, atau dari paling kiri ke titik tengah dari elemen 1 itu 150, ditambah luas dari A2 dikali 150. Jadi 150 itu didapat dari paling kiri, dihitung dari paling kiri ke titik tengah dari elemen ini. Jadi didapat 150 ditambah elemen 3. Luas elemen 3 dikali 150 sama 150 itu dari sini, dari paling kiri ke titik tengah dari elemen 3 itu 150. Dimasukkan nilainya, luas penampang 20.476 dikali elemen 1 6.000 dikali 150 ditambah luas elemen 2 8.476 dikali 150 ditambah luas elemen 3 6.000 dikali 150. Jadi X didapat 150 mm. Selanjutnya mencari nilai Y. Nah, nilai Y ini dicari dengan cara luas total dari penampang dikali Y sama dengan luas elemen 1 dikali 682. 682 ini didapat dari setengah dari lebar elemen 1 ditambah 652 ditambah 20. Jadi dari bawah sini ke titik tengah dari elemen 1 itu hasilnya 682 ditambah luas elemen 2 dikali 346. 346 ini didapat dari setengah dari elemen 2 ke bawah, jadi 346 ditambah luas A3 dikali 10. 10 itu didapat dari setengah dari elemen 3 ini ke bawah, jadi setengah dari elemen 3 itu sama dengan 10. Didapat Y sama dengan 346 mm. Jadi titik berat penampang itu 150,346. Setelah titik berat diketahui, maka digambarkan seperti ini. Titik berat berada di tengah penampang.
tepat berada di tengah penampang. Selanjutnya, kita akan mencari statis moment untuk membuktikan bahwa titik berat yang kita hitung telah benar. Yang pertama, kita akan mencari statis moment bagian atas. Di statis moment bagian atas ada elemen 1 dan setengah elemen 2. Jadi maksud bagian atas ini berada di atas sumbu berat X ini. Yang pertama, kita akan menghitung elemen 1 terlebih dahulu, yaitu luas elemen 1 dikali titik berat dari elemen 1 ke sumbu berat X. Jadi 20 dikali 300 dikali 336 ditambah luas tengah elemen 2 ini dikali titik berat setengah elemen 2 ini ke sumbu berat X. Jadi 13 dikali 326 dikali 163. Hasilnya sama dengan 2.706.794 mm kubik. Nah, selanjutnya kita akan mencari statis moment bagian bawah, yaitu di bagian bawah sumbu berat X ada setengah elemen 2 dan elemen 3. Sama seperti tadi, kita mencari luas setengah elemen 2 ini dikali titik berat setengah elemen 2 ini ke sumbu X. Jadi 20 kali 300 dikali 336 ditambah luas elemen 3 dikali titik berat elemen 3 ke sumbu X 163. Jadi 13 dikali 326 dikali 163 sama dengan 2.706.794 mm persegi. Selanjutnya kita mencari statis moment bagian kanan. Nah, di bagian kanan ini ada setengah elemen 1, setengah elemen 2, dan setengah elemen 3. Masing-masing dicari. Jadi untuk elemen 1 dicari luas setengah elemen 1 ini dikali titik berat setengah elemen 1 ke sumbu berat Y. Jadi 20 dikali 150 dikali sumbu berat setengah elemen 1 ke sumbu berat Y, jadi dikali 75 ditambah luas dari setengah elemen 2 ini, jadi 652 dikali 6,5 dikali titik berat setengah elemen 2 ini terhadap sumbu Y. Jadi 652 dikali 6,5 dikali 3,25 ditambah setengah dari elemen 3. Jadi ditambah luas setengah elemen 3 dikali titik berat setengah elemen 3 terhadap sumbu Y ke sumbu Y. Jadi 20 kali 150 dikali 75. Hasilnya sama dengan 463.773,5 mm kubik. Yang keempat, kita mencari statis moment bagian kiri. Nah, yang di bagian kiri sama seperti bagian kanan tadi, ada setengah elemen 1, setengah elemen 2, dan setengah elemen 3. Nah, masing-masing dicari. Jadi untuk setengah elemen 1 ini luasnya dicari dikali titik berat setengah elemen 1 terhadap sumbu berat Y ditambah luas dari setengah elemen 2 dikali titik berat setengah elemen 2 terhadap sumbu Y ditambah luas elemen 3 dikali titik berat elemen 3 ini terhadap sumbu berat Y sama dengan 463.773,5 mm kubik. Nah,
statis moment bagian atas dan statis moment bagian bawah hasilnya sama. Berarti membuktikan bahwa perhitungan kita untuk penentuan titik berat X ini telah benar. Dan statis moment bagian kanan dan bagian kiri nilainya juga sama, maka titik berat yang kita hitung telah benar. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan statis moment di sini, untuk statis moment maksimum sebesar 2.706.794 mm3 dan statis moment minimum sebesar 463.773,5 mm3. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tugas 1 progress check minggu kelima, yaitu hitung besaran-besaran penampang dari E momen inersia maksimum, F momen inersia minimum, G arah sumbu utama penampang, H momen inersia penampang bila penampang diputar 30 derajat searah jarum jam. Yang pertama, kita akan menentukan momen inersia dari penampang profil I ini. Penampang profil I ini dibagi menjadi 3 bagian terlebih dahulu, yaitu menjadi elemen 1, elemen 2, dan elemen 3, supaya mempermudah perhitungan. Yang pertama, menentukan momen inersia terhadap sumbu X atau IX. Rumusnya IX sama dengan IX0 ditambah A kuadrat kali A, di mana IX0 itu adalah 1/12 ditambah BH pangkat 3. Nah, IX ini, IX dari penampang, itu adalah penjumlahan dari momen inersia elemen 1, momen inersia elemen 2, dan momen inersia elemen 3. Jadi kita hitung satu persatu momen inersia tiap elemennya. Yang pertama, kita akan menghitung momen inersia elemen 1, yaitu 1/12 dikali B, B-nya itu 300, dikali H, tingginya 20 pangkat 3 ditambah A kuadrat. Nah, A kuadrat itu titik berat dari elemen 1 ke paling bawah, yaitu 682 dikurangi titik berat Y ini, 346, dikali luas elemen 1, 300 kali 20, ditambah momen inersia elemen 2, yaitu 1/12 dikali B-nya 13, hanya 652 pangkat 3 ditambah A kuadrat. A kuadratnya itu titik berat dari elemen 2 terhadap paling bawah dikurangi sumbu atau titik berat Y ini 346 kuadrat dikali luas elemen, itu 13 kali 652 ditambah momen inersia elemen 3, yaitu 1/12 dikali B-nya 300 dikali hanya 20 pangkat 3 ditambah A kuadrat. A kuadratnya itu titik berat elemen 3 ini terhadap paling bawah ke paling bawah dari elemen ini. Jadi dikurangi, jadi itu 10 titik beratnya dikurangi titik berat Y 346. Jadi 10 dikurangi 346 kuadrat dikali luas elemen 3, 300 kali 20. Hasilnya seperti ini. 1,655417125 mm pangkat 4. Nah, selanjutnya menentukan momen inersia terhadap sumbu Y. Nah, rumusnya IY sama dengan I0 ditambah B kuadrat kali A, di mana I0 itu sama dengan 1/12 ditambah HB pangkat 3. Nah, IY sama seperti tadi, momen inersia terhadap sumbu Y dari penampang I itu adalah totalan dari momen inersia elemen 1, 2, dan 3. Jadi kita mencari momen inersia terhadap sumbu Y itu satu persatu, tiap elemennya dicari. Nah, jadi Y sama dengan
momen inersia elemen 1, yaitu 1/12 dikali H-nya itu 20 dikali B-nya, B pangkat 3 itu 300 pangkat 3 ditambah B kuadrat. Nah, B kuadrat itu titik tengah dari elemen 1, titik berat dari elemen 1 ke paling kiri itu 150 dikurangi titik berat dari X ini 150. Jadi 150 dikurangi 150 kuadrat dikali luas elemen 1, yaitu 20 kali 300 ditambah momen inersia dari elemen 2, yaitu 1/12 dikali hanya 652 dikali B pangkat 3, B nya itu 13 pangkat 3 ditambah B kuadrat. B kuadrat itu titik berat dari elemen 2 ke paling kiri ke sini, yaitu 150 dikurangi titik berat X ini 150. Jadi 150 dikurangi 150 kuadrat dikali luas elemen 2, yaitu 652 dikali 13 ditambah momen inersia elemen 3, yaitu 1/12 dikali H-nya 20 dikali B pangkat 3, B nya 300 jadi 300 pangkat 3 ditambah B kuadrat. B kuadratnya itu titik tengah ini, titik berat elemen 3 ke paling kiri yaitu 150. Nah, dikurangi titik berat X ini 150, jadi 150 dikurangi 150 kuadrat kali luas elemen 3, yaitu 20 kali 300. Didapat hasilnya I dari penampang I ini adalah 90113370,3 mm pangkat 4. Yang ketiga adalah menentukan momen inersia terhadap sumbu XY, di mana rumusnya itu IXY sama dengan A kali B kali A. Kita mencari IXY dari profil I ini, di mana profil I ini tadi dibagi menjadi 3 elemen, yaitu elemen 1, 2, dan 3. Maka tiap-tiap elemennya dicari IXY-nya untuk mendapatkan IXY dari penampang. Dan juga dalam rumus ini ada nilai A dan B, yang dimana nilai A dan B ini sudah didapat sebelumnya. Yang A ini didapat ketika mencari IX dan B didapat tadi ketika mencari IY, jadi tinggal dimasukkan saja. Jadi IXY sama dengan momen inersia IXY dari elemen 1, yaitu A nya 682 dikurangi 346 dikali B nya 150 dikurangi 150 dikali A nya 20 dikali 300 ditambah IXY dari elemen yang kedua, yaitu A nya 346 dikurangi 346 dikali 150 dikali 150 untuk B nya dikali 652 dikali 13, ini untuk luasnya, ditambah IXY untuk elemen ketiga. Nah, A nya itu 10 dikurangi 346 dikali B nya 150 dikurangi 150 dikali luas elemen 3, yaitu 20 dikali 300, yaitu sama dengan 0 mm pangkat 4. Selanjutnya yang keempat, menentukan Imin dan Imax atau inersia minimum dan inersia maksimum. Untuk rumusnya IX ditambah IY dibagi 2 tambah kurang akar IX dikurangi IY bagi 2 kuadrat ditambah IXY kuadrat. Nah, untuk mencari inersia minimum itu bedanya hanya tandanya menjadi pengurangan, dan untuk Imax itu penjumlahan. Dan nilai IX, nilai IY, dan juga nilai IX ya sebelumnya sudah dihitung dan tinggal dimasukkan saja. Jadi didapat 872768247,7 tambah kurang 782648877,4. Nah, untuk momen inersia maksimumnya menggunakan penjumlahan.
didapat 1,655417125 mm pangkat 4. Dan untuk momen inersia minimum menggunakan pengurangan didapat 9011937,3 mm pangkat 4. Selanjutnya, menentukan sumbu utama. Sumbu utama itu rumusnya tan 2 theta sama dengan min 2 IXY per IX min IY sama dengan min 2 dikali 0 itu nilai IXY dibagi 1,655417125 untuk nilai IX nya dikurangi 90,11937,0,3 untuk nilai Y nya. Nah, tan 2 theta sama dengan 0. 2 theta sama dengan 0, theta didapat jadi sama dengan 0. Selanjutnya, momen inersia penampang bila penampang diputar 30 derajat searah jarum jam. Nah, rumusnya untuk IX1 itu sama dengan IX plus IY dibagi 2 ditambah IX min IY dibagi 2 kali cos 2 theta dikurangi IXY kali sin 20. Untuk IY-nya, rumusnya sama dengan IX ditambah IY dibagi 2 dikurangi IX dikurangi IY bagi 2 dikali cos 2 theta ditambah IXY kali sin 2 theta. Dengan theta 30 derajat diputar searah jarum jam. Karena searah jarum jam maka tetanya itu negatif. Jadi di sini makanya negatif 30 derajat. Nah, kemudian kita mencari IX1. IX1-nya tinggal memasukkan nilai IX dan Y-nya serta nilai tetanya. Untuk IX ditambah Y kita masukkan IX-nya dan Y-nya 1,655417125 ditambah 90119370,3 dibagi 2 ditambah 1,655417125 untuk nilai IX dikurangi Y-nya 90119370,3 bagi 2 dikali cos min 60. Min 60 ini didapat dari 2 dikali theta. Karena tetanya itu min 30, jadi min 30 dikali 2 sama dengan min 60. Min 0 untuk nilai IXY kali sin kali min 60. Dapat hasil perhitungannya sama dengan 12640911186 mm pangkat 4. Begitu juga kita mencari nilai IY1 nya, kita memasukkan nilainya seperti tadi. Bedanya di sini untuk IY dikurang dan di sini untuk IY ditambah. Jadi untuk hasilnya 481439309 mm pangkat 4. Jadi momen inersia penampang jika penampang diputar searah jarum jam adalah IX1 sama dengan 12640911186 mm pangkat 4 dan IY1 itu 481439309 mm pangkat 4. Selanjutnya saya akan membahas tentang tugas 1 progress check minggu ke-6. Di sini apabila N bekerja tepat pada titik berat penampang, hitung dan gambarkan tegangan normal yang terjadi pada potongan I, tumpuan A dan tumpuan B. Yang pertama adalah tegangan normal. Nah, untuk rumus tegangan normal itu adalah sigma sama dengan P per A. P merupakan gaya normal dan A merupakan luas penampang. Nah, untuk mencari tegangan normal diperlukan gaya normal. Nah, sebelumnya sudah kita hitung untuk nilai gaya normalnya. Di tumpuan A itu sebesar 77 kg, di potongan II sebesar 77 kg, dan di tumpuan B gaya normalnya sebesar 47 kg. Selanjutnya untuk tegangan lentur. Nah, untuk tegangan lentur itu sigma sama dengan M dikali I per IX. Untuk M ini merupakan momen gaya. Untuk momen gaya itu sudah dihitung sebelumnya, dan untuk momen di tumpuan A sebesar 0 kg, untuk di potongan II sebesar 78,4 kg, dan di tumpuan B sebesar 16 kg. Nah, karena kita akan mencari tegangan di balok,
Nah, di balok itu terdapat tegangan normal dan tegangan lentur, maka kita menghitungnya dengan tegangan majemuk. Untuk majemuk sendiri rumusnya itu P per A plus minus M dikali YI dibagi IX. Yang pertama, tegangan majemuk di tumpuan A. Untuk data-datanya telah dihitung sebelumnya, dan untuk tegangan normal di tumpuan A itu menekan ke arah penampang. Untuk lenturnya itu karena momen gayanya positif, maka yang bagian atas ini itu menekan ke arah penampang dan bagian bawahnya tarik. Jadi untuk sigma A itu yang bagian atas, jadi sigma A sama dengan P per A tekan ditambah ini untuk lenturnya juga tekan, jadi ditambah, dimasukkan nilainya. Untuk M nya itu 0, untuk YA nya itu dari atas ini ke titik berat 34,6 dibagi momen inersianya, dimasukkan nilainya, dan didapat sigma A sama dengan 0,3761 kg per cm persegi. Kemudian untuk yang bagian bawah sigma B itu dikurang karena di sini untuk tegangan normalnya itu menekan dan untuk tegangan lenturnya itu tarik. Nah, jadi didapat sigma B sama dengan min 0,3761 kg per cm persegi. Selanjutnya untuk potongan II. Untuk potongan II caranya sama seperti mencari tegangan majemuk di tumpuan A. Untuk sigma A ini ditambah karena untuk tegangan normal yang bagian atas ini menekan dan juga untuk lenturnya juga menekan. Dimasukkan nilainya dan didapat 2,0147 kg per cm persegi. Kemudian untuk yang sigma B yang bagian bawah, untuk tegangan normalnya itu menekan dan untuk yang lenturnya tarik, jadi dikurangi dan dimasukkan nilainya, jadi sama dengan 1,2626 kg per cm persegi. Kemudian untuk tumpuan B, ini untuk gaya normalnya itu menekan ke arah penampang, dan untuk gaya lenturnya karena itu dia negatif momen gayanya, jadi yang bagian atas itu tarik, yang bagian bawah itu tekan. Jadi untuk sigma A, untuk P per A untuk tegangan normal, jadi karena ini tekan, kemudian dikurangi tegangan lenturnya karena tarik, jadi dikurang, dimasukkan nilainya dan didapat min 0,1049 kg per cm persegi. Kemudian untuk yang sigma B yang bagian bawah, untuk normalnya tekan dan untuk yang bagian bawahnya ini juga tekan, maka ditambah, jadi didapat 0,5640 kg per cm persegi. Jadi untuk gambar diagramnya tegangan majemuk seperti ini untuk tumpuan B. Sekian, terima kasih penjelasan tentang tugas video minggu 1-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.